Pokoknya hati-hati orderan fiktif. Nah, teman-teman, lama nih ya gak bikin video ya. Ini gue mau bahas karena seputar Shopee Food ya. Gue mau bahas seputar Shopee Food karena udah lama juga gue gak bikin video. Nah, kemarin ada yang ngasih gue ide nih. Ada yang ngasih gue ide, nge-WA ke gue. Ini cocok banget sih, manfaat banget kalau misalkan gue kayaknya, ya mudah-mudahan juga bermanfaat ya video ini ya. Masalah orderan fiktif. Kemarin gue di WA sama temen gue, coba lu bikin video masalah fiktif tuh, karena sekarang banyak driver yang kena orderan fiktif gitu. Emang gue juga sering buka grup di Facebook, di Telegram, itu banyak yang kena orderan fiktif sekarang. Nah, itu pas pertama Shopee Food itu emang orderan fiktif banyak ya, lumayan. Tapi kemarin tuh sempat redup, orderan fiktif tuh hampir gak ada. Bukan gak ada ya, ada mungkin 1-2 korban ada, dan cuma sedikit banget, karena mungkin orang-orang pada tahu mungkin ngatasinya dan ciri-cirinya udah pada tahu semua. Nah, pas pendaftaran Shopee Food itu ditutup, driver ini kan udah pada banyak pengalaman, banyak pelajaran masalah orderan fiktif, jadi susah kenanya gitu loh. Nah, setiap ada pembukaan pendaftaran mitra baru, mitra driver Shopee Food, itu pasti nggak lama bakal muncul lagi tuh masalah orderan fiktif. Ini hati-hati banget ya, pokoknya hati-hati orderan fiktif. Gue lihat grup itu banyak banget yang kena, ampun. Dan kenanya itu ada yang kena 600.000, ada yang kena 700.000, dan pokoknya nggak nominal, yang bukan sedikit, lumayan gitu. Nah, ini kan bahaya ya, kasihan juga sama driver yang kena orderan fiktif, nominalnya bukan sedikit, dan nyarinya tuh ya lumayan susah. Kita kan di jalan ya, hidup di jalan, susah nyari kesana sini, tiba-tiba ada yang ngerjain. Nah, ini perlu kita tahu, karena sekarang tuh dibuka pendaftaran Shopee Food itu udah mulai ya, ada sebagian daerah, dan orderan fiktif itu udah mulai muncul lagi, karena yang bikin order fiktif itu mikirnya ini driver baru semua nih, bisa ditibulin. Gue inget dulu pas awal 2020 itu temen gue kena fiktif. Dia tuh mesen gini ya, gue sebutin dulu ciri-ciri orderan fiktif. Gini ya, gue sebutin dulu yang gue tahu masalah orderan fiktif, ciri-cirinya orderan fiktif. Gue sebutin sedikit yang gue tahu ya. Yang pertama, orderan gak masuk akal. Contohnya gimana? Kayak beli gorengan dengan nominal yang banyak, bayarnya cash ya. Dan perlu teman-teman tahu juga, yang namanya orderan fiktif itu bayar tunai ya. Di situ tuh, di order itu ada yang namanya terima pembayaran dari pembeli nominal sekian. Nah, itu salah satu ciri-ciri orderan fiktif, tapi gak semua ya, gak semua. Nah, ciri-ciri selanjutnya apa? Orderannya gak masuk akal. Contohnya, si orang ini beli gorengan, hanya gorengan dengan nominal yang gak masuk akal, 300.000, 400.000 ya. Beli gorengan, semua gorengan dengan nominal 400.000, itu gak masuk akal. Itu kemungkinan besar orderan fiktif ya, jangan kawan-kawan ambil ya. Mungkin memang benar orderan itu real, tapi 80% itu orderan fiktif. Jadi kawan-kawan buat hati-hati, udah mending cancel aja ya. Ya macam-macam, kayak orderan yang nggak masuk akal dengan nominal yang nggak masuk akal. Contoh, waktu itu temen gua waktu awal 2020 itu kan orderan fiktif. Nah, dia kan ngebit di Tangerang, di dalam Sutra. Nah, di daerah situ kena orderan di daerah Poris.
di daerah Poris dia kena orderan. Nah, kena fiktifnya di situ dia tuh di daerah Poris. Nah, ada yang mesen empek-empek senilai 200.000. Nah, di situ perlunya kita belajar ya, perlunya kita gaul, ngobrol, interaksi sama kawan-kawan, sama driver, ngobrol lah, saling tanya gimana orderan fiktif itu kayak gimana gitu kan, masalah ya pokoknya saling sharing. Itu gunanya kita saling ngobrol sama sesama driver di jalan, jangan saling cuekan gitu. Nah, itu pas temen gua langsung ada yang nelpon ke nomor WA dia, ada yang nelpon ngaku sebagai pihak Shopee Food ya, bahwa temen gue ini dapat orderan fiktif, pesanannya ini nominalnya segini, dan disarankan buat cancel orderannya. Itu disarankan cancel sama yang ngaku pihak Shopee Food ini. Nah, yang ngaku pihak Shopee Food ini ngasih link karena temen gue ini waktu itu ya namanya baru sekitar 3 bulan 4 bulanan ngejalanin aplikasi Shopee Food. Nah, waktu itu dia langsung ngisi linknya, tiba-tiba gue gak tahu kenapa tuh temen gue langsung kesedot ATM-nya 2 juta. Nah, pengakuan dari temen gue, dia transfer gak langsung 2 juta. Pertama dia yang 200 nominal, dia transfer lagi 200, kemudian 700, sampai akhirnya 2 juta. Pokoknya dia total 2 juta. Nah, gue tanya, gue gak tahu apa ini hipnotis atau apa, gue gak tahu. Cuma yang jelas pas gue tanya dia, kenapa lu maksudnya mau aja gitu loh, nurut aja, suruh transfer segini tak ikut, suruh transfer segini ngikutin gitu. Gue gak tahu ini masalah hipnotis lewat HP atau lewat apa, gue gak tahu. Masalahnya pas ditelepon pun sama dia diangkat, sama teman gue diangkat. Nah, pas gue tanya, dia jawabnya gue gak tahu, gue tiba-tiba ngikutin aja. Jawaban dia begitu, ngikutin aja. Waduh, kata gue udah gak beres ini. Itu dari pengakuan temen gue, makanya hati-hati. Nah, apa gue selama ngejalanin Shopee Food Driver gak pernah dapat order fiktif? Pernah, bos. Cuma gue gini, pribadi gue ya, asal gue mau ribet ngurusnya, gue gak takut. Karena apa? Orderan fiktif nominalnya gede, kalau misalkan kita urus itu dana balik lagi. Dan nah, itu untuk yang paham caranya gimana dan siap ribetnya gitu loh, nunggunya, karena prosesnya lumayan lama untuk Shopee ini. Nah, kalau gue gak masalah, gue pernah dapat orderan nominal 700.000 pernah, 400.000 pernah, dan gue siap konsisten. Kalau misalkan dapat orderan fiktif, gue siap ngurus, karena nominal segitu kan gak dikit lah, gede gitu, gue urus gitu. Nah, alhamdulillahnya gue belum pernah tuh orderan fiktif yang nominal gede-gede itu tuh fiktif tuh, gue belum pernah. Real terus, yang 700.000 gue bener orderannya, yang 300.000 juga bener orderannya. Nah, cuma gue juga pernah kena orderan fiktif, tapi yang gue alamin itu nominalnya gak terlalu gede. Itu gunanya begini nih, bos. Jadi tadi salah satu ciri ya yang gua bilang tuh, yang nominalnya nggak wajar 200.000, 300.000, itu salah satu cirinya aja, salah satu, belum semua. Nah, ada yang nominalnya kecil. Contohnya dia beli seharga 30.000 misalkan, 30.000. Itu dia ngakalin, dia mau bikin orderan fiktif, itu mau nipu kita. Kalau misalkan itu orderan fiktif, pasti detik itu juga, bukan detik itu juga ya, nggak lama habis orderan masuk, berapa menit kemudian itu pasti ada yang nelpon lewat WA, gambar profilnya itu pasti Shopee Food dan ngaku sebagai Shopee Food. Itu pasti kita diteleponin terus. Itu jangan kita angkat, jangan kita respon, biarin aja ya. Karena gini, kalau misalkan memang orderannya itu dengan nominal yang banyak dan ternyata emang bener fiktif, tinggal kita urus. Itu udah konsekuensi kita urus, nominalnya gak dikit, kita urus lah, sayang duit ya.
Terus kalau misalkan nominalnya dikit, tinggal kita ikhlasin ya. Nah, jangan sekali-kali kalau misalkan ada yang nelpon, ada yang chat pas ada orderan nominal tunai ya. Kita ada dapat orderan tunai, bayar tunai, ada yang nelpon, kita respon jangan, kita balas jangan, udah diemin aja. Karena itu dia taktik. Gak sedikit yang order nominalnya itu dikit, cuma 30.000, 40.000, tapi itu taktik dia. Udah order itu pasti nelpon kita. Nah, yang gua takutin nominal yang dia pesen sedikit, tapi pas kita telepon ini takutnya kasusnya sama kayak teman gua, transfer gitu aja gitu loh. Dia main transfer aja sebanyak 2 juta. Gua takutnya begitu kalau misalkan kita respon teleponnya. Makanya gua kemarin pernah dapat orderan gak banyak, cuma sekitar 30.000, dapat orderan food ya. Itu gua dapat orderan 30.000 nominalnya. Ya udah, gue mikir ya udah sih, nominal segini, orang biasa yang 700.000 aja gue embat kan, yang 300.000 ini cuma 30.000, masa gak gue embat lah. Ternyata itu orderan fiktif. Nah, pas sepanjang gue ngambil orderan ini, belum gue ambil orderan ya, pas gue menuju resto itu nelponin terus sampai ada 14 telepon. Gak gue respon, gak gue bales, gak gue angkat, karena gue tahu ini udah gak beres ini. Tetap gue ambil karena nominal segitu. Pas gue lihat alamatnya pun jelas kan, alamatnya jelas. Nah, pas gue ambil, gue antar, ternyata bener, orang rumah situ, nomornya bener, nomor rumah bener, alamatnya bener, tapi yang punya rumah gak mesen apa-apa. Nah, pas gue chat itu dia ngaku sendiri mampu. Nah, nanti gue screenshotin, ada screenshotannya. Kawan, tadi kalau gue di WA ini yang satunya nih, driver gue pakai nomor yang ini, tapi kita pindahin pakai ini karena kalau gue hubungin pakai nomor yang gue pakai yang bener, yang nomor gue yang asli, itu gak bakal diangkat-angkat karena udah ketahuan sama gue. Sekarang kita udah gua pindahin namanya, udah gua kasih nama sini ya, cari aja, kita chat aja dulu. Kita langsung telepon aja ya. Ada satu lagi nomor yang gua kasih on. Nah, nggak diangkat-angkat kan, nggak ada yang diangkat. Telepon lagi, nggak diangkat juga. Pukul 2, jam 2 malam terakhir aktif. Kalau yang ini aktif, cuma nggak diangkat-angkat, nggak diangkat juga. Halo, woi, langsung diblokir kawan. Salah tadi gue nelponnya, gue gak langsung ngegas. Basa-basi gue salah, langsung diblokir. Nah, itu
itu dia nelfon gue terus, gak gue respon, gak gue apa. Nah itu hati-hati teman-teman ya, kalau misalkan dapat orderan tunai kecil maupun nominalnya besar, terus gak lama kemudian itu ada yang nelfon, jangan sekali-kali diangkat, jangan sekali-kali direspon. Bukan apa-apa gue mah ya, takutnya kayak temen gue yang dia gak sadar tiba-tiba transfer gitu aja gitu loh. Kalau ini ya sih gue gak tahu penyebab dia itu apa, cuma gue takutin kayak dia, kalau misalkan teleponnya itu diangkat, ngasih link kita isi, itu mending gak usah. Nah kalau misalnya kita dapat orderan fiktif nominalnya itu kecil ya, jangan kita lapor customer Shopee, mending kita kelarin aja. Contoh misalkan kayak misalkan ada yang ngalamin kayak gue dapat orderan fiktif yang nominalnya gak banyak, misalkan 30.000, udah kelarin aja 30.000 makanan, mending kita makan sendiri, jangan lapor customer service Shopee ya. Karena apa? Kalau misalkan kita lapor CS Shopee, orderan bakal dibatalin dan kita ngulangin ngurus 30.000 itu. Gak kebayang kalau menurut gua ya, karena kemarin kejadian sama. Kemarin gua udah feeling bahwa ini orderan fiktif, ternyata bener fiktif. Ya udah gua kelarin aja. Gua gak lapor CS Shopee, gak lapor. Karena apa? Kalau misalnya kita lapor CS Shopee, ini orderan bakal dibatalin, terus kita buat ngulangin yang 30.000-nya itu kita harus ngurus ngasih makanannya ke panti. Kalau nominalnya ya kita mikir aja ya. Kalau misalkan makanannya banyak, nominalnya banyak, kita wajar lah kita ngasih ke panti. Pantas kita ngasih ke panti makanan banyak. Takutnya ada yang sama kasus gua, nominalnya gak banyak, makanannya gak banyak, kita ngasih ke panti, gak pantas banget kan, seolah-olah kita ngeledek pihak panti gitu loh. Ya udah, itu kalian kelarin aja, jangan di cancel, jangan lapor CS. Karena apa? Kalau misalkan lapor CS, ini duit gak bakal balik, bisa balik harus diurus dulu. Masa cuma duit 30.000 kita urus dulu. Nah gue kemarin gue males ya ngurus begituan ribetnya, cuma buat 30.000. Ya udah gue makan makanannya, gue dapat argonya, gue dapat argo, dapat poin. Nah nanti kalau misalkan kawan-kawan lapor ke CS Shopee, ini di cancel sama pihak Shopee nih, argonya kawan-kawan udah dapet, terus poinnya pun gak dapet, ngurus yang 30.000 itu kagak diurus karena emang nominalnya dikit gitu loh. Nominalnya dikit. Nah, untuk kawan-kawan kalau misalkan dapat orderan fiktif yang misalkan nominalnya sedikit, mending kelarin aja. Bangsa di bawah gocap tuh, kelarin aja udah. Lumayan, makanan udah kita makan aja, kita ikhlasin. Udah masuk ke perut kita ini, tapi kita tetap dapat argo, dapat poin. Tapi beda kalau misalkan kawan-kawan mau ngurus dengan nominal yang segitu dikitnya gitu, ya udah silakan diurus gitu. Ini masalah dari gua aja, karena menurut gua kawan-kawan juga pasti males lah ngurus begituan, ribetnya doang dengan nominal yang ya gak begitu besar gitu loh. Mending makanan yang kita makan udah kita dapat argo, kita dapat poin gitu loh. Nah beda lagi kalau misalkan nominalnya banyak. Kalau misalkan nominalnya banyak, udah kita lapor CS Shopee karena nominalnya banyak nih, misalkan 400.000, 500.000, udah kita urus itu makanannya, kita kasih panti, kita foto, kita lapor CS, segala buktinya kita kasih, udah itu. Cuma menurut gua lama sih, menurut gua lama itu waktu gua ngajuin masalah, bukan fiktif sih, waktu gua ngajuin masalah dengan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli aja, gua yang jadi korban itu hampir sebulan loh gua ngurusinnya. Diribet, gua udah kena kasus, udah ngalamin begituan, gua gak mau ribet lagi. Waktu itu gue ngurusin, pernah gue upload di video sebelumnya, itu hampir sebulan. Itu nominalnya lumayan 600.000, makanya gue urus. Mau kalau misalkan di bawah gocap ya gak usah lah, ribetnya doang gitu. Nah itu kawan-kawan ya, jadi usahain kalau misalkan dapat orderan begitu, kita inisiatif nih. Baiknya kalau misalkan untuk hati-hati, kalau misalkan dapat orderan tunai yang gede, orderannya gak masuk akal, cancel, buat hati-hati. Cuma kalau misalkan kalian berani, kayak gue berani, karena apa? Kalau misalkan gue dapat orderan fiktif, gue urus
duit kembali walaupun emang ada prosesnya lama. Kalau misalkan nominalnya banyak, gue siap ngurus duit kembali. Kita ngurus ke panti ngasih panti berapa, jadi ada yang buat kitanya entah itu 1 bungkus atau berapa gitu, ada aja lah kita. Nah gitu kawan-kawan ya, sebenarnya banyak sih ciri-cirinya orderan fiktif ada. Cuma gue kalau mau nyebutin kayak gini nih satu-satu, gue gak susah ngucapin ya. Sebenarnya ada ya, buat kawan-kawan yang misalkan ada orderan yang bingung ini fiktif atau bukan, kawan-kawan komen aja ya, komen nanti gua bales, gua kasih tahu yang sekira yang gua tahu ya, gua kasih tahu itu orderan fiktif atau bukan. Nanti kalau udah terlanjur kawan-kawan menerima orderan itu ya, buat kedepannya belajar biar gak jadi korban lagi gitu ya kawan-kawan ya. Ini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat, karena emang masalah fiktif ini ngerugiin driver. Buat driver yang nggak tahu, ini ngerugiin banget. Dia pelongo ini di grup banyak banget yang kena fiktif dan dia bingung. Kemarin di grup gua lihat ada yang kena fiktif 600.000, dia pelong gitu aja, nggak diurus sama sekali. Dan kemarin juga ada yang nganter paket, gua jadi customer itu bilangnya nggak nerima paket atau paket rusak, lapor begitu. Itu ada di grup, gua nemu 600.000 sama kayak gua, sama banget itu. Nah padahal gua udah posting video sebelumnya gimana cara ngatasinnya, tapi mungkin gak lihat video gua, ya udah dia kehilangan duit 600.000 itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.